Candi Seribu dan Janji yang Terkikis Malam. Di tanah Jawa, pada zaman dahulu kala, berdiri dua kerajaan megah yang saling bersaing. Di satu sisi ada kerajaan Prambanan yang tentram dan makmur, dipimpin oleh Prabu Baka, seorang raja yang arif dan bijaksana. Di sisi lain terbentang kerajaan Pengging, sebuah kerajaan yang kuat dan agresif, dipimpin oleh seorang kesatria sakti bernama Bandung Bondowoso. Ia bukan manusia biasa. Darah jin mengalir di nadinya, memberinya kekuatan luar biasa yang tak tertandingi. Suatu hari api nafsu dan ambisi membakar hati Bandung Bondowoso. Ia menyerang kerajaan Prambanan dengan pasukan yang gagah perkasa. Pertempuran sengit pun pecah. Pasukan Bandung Bondowoso yang jumlahnya jauh lebih besar dan kekuatannya tak tertandingi dengan mudah menghancurkan pertahanan kerajaan Prambanan. Prabu Baka, sang raja yang berani, gugur dalam pertempuran. Kematiannya meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat Prambanan. Setelah menguasai istana, Bandung Bondowoso menempatkan singgasananya di sana. Namun saat ia menelusuri setiap sudut istana, matanya tertuju pada sosok seorang putri yang kecantikannya bagai rembulan. Itulah Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka. Wajahnya yang sendu karena duka dan air mata yang membasahi pipinya justru membuatnya terlihat semakin menawan. Sejak saat itu Bandung Bondowoso tidak bisa mengalihkan pikirannya dari Roro Jonggrang. Ia terbuai dalam pesona sang putri dan melupakan segala ambisinya. Pada suatu pagi, ia menghampiri Roro Jonggrang dan melamarnya. "Roro Jonggrang, kecantikanmu telah menaklukkan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku?" tanya Bandung Bondowoso dengan suara yang bergetar. Hati Roro Jonggrang hancur mendengar lamaran itu. Ia tidak mungkin menerima pinangan dari pria yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan kerajaannya. Namun ia tahu bahwa menolak secara terang-terangan hanya akan mengundang bahaya. Dengan pikiran yang cerdas dan hati yang diliputi kepedihan, ia mencari cara untuk menolak lamaran itu tanpa menyakiti perasaan Bandung Bondowoso, setidaknya di permukaan. "Aku akan menerima lamaranmu, Tuan," jawab Roro Jonggrang dengan suara yang pelan. "Namun ada satu syarat yang harus kau penuhi." Ini adalah syarat yang tidak mudah. Mata Bandung Bondowoso berbinar penuh harap. "Katakanlah, wahai putri, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Bangunkan aku 1000 candi dalam satu malam. Jika kau berhasil, aku akan menjadi permaisurimu. Namun jika kau gagal, lupakan saja niatmu untuk menikahiku," kata Roro Jonggrang, berharap syarat itu tidak mungkin dipenuhi. Bandung Bondowoso terdiam sejenak. 1000 candi dalam satu malam? Baginya syarat itu terdengar mustahil untuk manusia biasa. Namun ia bukan manusia biasa. Ia adalah keturunan jin yang memiliki kekuatan gaib. Sambil tersenyum penuh keyakinan ia menjawab, "Baik, Roro Jonggrang, akan kupenuhi syaratmu." Pada malam harinya, Bandung Bondowoso memanggil semua pasukan jin dan makhluk gaibnya. Ia menyusun strategi dan membagi tugas kepada mereka. Ada yang bertugas mengangkut batu-batu besar, ada yang mengukir relief, dan ada yang mendirikan bangunan candi. Dalam sekejap, langit yang gelap dipenuhi oleh ribuan makhluk gaib yang bekerja dengan kecepatan luar biasa. Mereka bergerak seperti bayangan, dan suara palu dan pahat berdentum-dentum mengukir batu. Dari kejauhan, Roro Jonggrang menyaksikan semua itu. Ia ketakutan melihat Bandung Bondowoso dan para jinnya bekerja. Candi-candi mulai berdiri satu persatu, dan jumlahnya terus bertambah. Hingga tengah malam ratusan candi telah berdiri tegak. Ketakutan Roro Jonggrang berubah menjadi kecemasan. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan menjadi milik Bandung Bondowoso selamanya. Dengan pikiran yang kalut, Roro Jonggrang memanggil para dayang dan pelayannya. "Cepat, kita harus membuat mereka mengira bahwa hari sudah pagi." Perintahnya, para dayang segera bergegas. Mereka mengumpulkan jerami, membakar tumpukan-tumpukan itu di bagian timur desa, dan menaburkan bunga-bunga harum di sekitar tempat pembakaran. Tidak hanya itu, mereka juga menumbuk padi dengan alu yang menimbulkan bunyi riuh. Seolah-olah pagi telah tiba dan para penduduk mulai beraktivitas. Ayam jantan yang mendengar suara alu dan melihat api yang menyala di timur, mengira bahwa fajar telah menyingsing. Mereka pun berkokok riuh, menyambut pagi yang seolah-olah telah datang. Suara kokok ayam dan aroma bunga yang semerbak menyebar ke seluruh penjuru. Bandung Bondowoso, yang sedang asyik menyelesaikan candi ke-9 Sensenomau Besilan, terkejut. Ia melihat ke timur dan merasa heran. "Bagaimana bisa pagi datang begitu cepat?" gumamnya. Para jin yang mendengar kokok ayam dan merasakan aroma bunga yang semerbak juga merasa kebingungan. Mereka mengira fajar telah tiba dan segera menghilang kembali ke alamnya. Nantikan cerita selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel kami.
karena subscribe itu gratis.